Cek satu. Ya. Tadi katanya Mbak Restu dulu. Karena menurut saya tadi harus Oke. Selamat malam, saudara saudara ingkang kami hormati wonten ing acara punika. Teman-teman semua, para panelis maupun hadirin semuanya. Sebenarnya saya gemeter sih, Mas, datang ke studio Kalahan ini. Karena sejak dulu saya SMS-an lewat kepala sini aja saya udah gemeter gitu. Tapi suatu kehormatan Mas Heridono, matur suwun, terima kasih juga Bung Wendri yang lebih khusus mengundang saya di tempat terhormat ini. Ini suatu hal yang luar biasa buat saya. Terima kasih semesta. Kalau kita mau bicara soal apa yang saya baca dari bahasa pelaut ini, kalau kita membaca peta dunia, kalau saya membaca peta dunia, sebagian hampir semua benua ini kecuali Antartika dan Kutub Utara Selatan saya belum pernah menginjak. Melalui karya saya banyak dihadirkan ke berbagai festival film dunia, dan ternyata ketika saya membaca buku ini, pengalaman-pengalaman untuk ketika saya bertemu dengan teman-teman baru di berbagai festival film itu semacam deja vu. Karena misalnya kemudian kita bisa melihat misalnya Cannes Film Festival ya. Cannes Film Festival itu dibikin di wilayah Prancis tapi pinggiran Mediterania. Pinggiran Mediterania depannya sudah negara-negara seperti Mesir, seperti Libya, seperti Afrika dan lain-lain. Kita bicara misalnya Busan International Film Festival misalnya di Korea, itu 2 jam setelah pantai Busan itu udah Jepang tuh. DMZ perbatasan dengan Korea Selatan dan Utara, lalu Rotterdam International Film Festival juga dibikin di Port City, Labuan. Terus kemudian California juga di Kanada dan di berbagai negara. Festival-festival itu saya menemukan kenapa ya festival ini selalu dibikin kebanyakan di tempat-tempat yang pesisir. Nah, kemudian saya juga membaca buku ini. Ketika saya membaca berbagai macam cerita yang ada di buku ini, kebetulan saya ini setelah dari sekolah menengah seni rupa dipecat tahun 1994 dan dibuang dari Jogja, saya nyatu tuh di IKJ dan mimpi saya waktu itu adalah saya tidak puas dengan gambar. Saya ingin menggerakkan gambar-gambar itu. Dan dari karya-karya film saya, gambar-gambar yang bergerak itu, saya menemukan banyak cerita. Kebetulan di seluruh Indonesia ini saya sudah sampai di pulau-pulau besar maupun wilayah 3T ya, karena spesialisasi saya memang membuat film dokumenter di wilayah kecil. Dari Merauke, wilayah Pondo, sampai ke Jayapura, sampai ke Aceh, sampai ke Selat Malaka dan lain-lain. Ada hal yang menarik dari perjalanan saya itu adalah ketika kita membaca banyak jejak peradaban dari buku ini. Ketika saya baca buku ini, ingatan saya melangkah buana ke pesisir-pesisir Kalimantan atau pesisir-pesisir utaranya Sunda Kecil, Kepulauan Sunda Kecil. Nggak tahu, sekarang tahu nggak ya Kepulauan Sunda Kecil di Timor, di NTB sampai ke Timor ya. Di pesisir selatan itu seringkali kita menjumpai pohon-pohon asam. Bahkan di Raja Empat ketika saya di Sorong, ada sebuah pulau, itu ada pohon asam Jawa yang kita bilang Jogja asam Jawa. Di Kalimantan Selatan itu ada pohon asam, ada pohon jambu, ada pohon mangga. Jadi ingatan saya kenapa harus ada pohon mangga? Oh ternyata itu banyak ditanam oleh pelaut-pelaut mangga yang mungkin mereka dulu menggunakan perahu-perahu seperti Wakan atau perahu-perahu sandek untuk pelayaran antar pulau gitu ya. Dan pesisir-pesisir itu banyak dihuni oleh orang-orang, kalau nggak orang-orang Daju, orang-orang Mandar, orang-orang Bugis, orang-orang Makassar. Dan ketika saya misalnya, kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya sering ke Sunda Kelapa gitu, saya sering ketemu sama pelaut-pelaut di pelabuhan tradisional Sunda Kelapa gitu.
Saya ingin mendengar cerita mereka, bagaimana sebelum ditemukannya mesin-mesin, mereka menggunakan layar dulu, mereka cerita bapaknya dulu dan segala macam. Banyak pengusaha-pengusaha Cirebon yang punya kapal, pengusaha Bugis yang punya kapal gitu. Dan saya baru menyadari bahwa dagangnya Kupang Nusantara ini, orang Mandar itu sangat lihai dalam membaca navigasi. Orang Makassar itu adalah awak kapal yang tangguh, dan kemudian orang Bugis itu yang punya barangnya, pedagangnya. Ternyata begitu. Dan saya amazed, saya sangat takjub dengan buku ini karena di sini pun tradisi maritim atau bahari kita dimunculkan dalam catatan-catatan yang mungkin lompat-lompat ya, tetapi itu seperti saya membaca perjalanan saya. Kayak misalnya ketika kemudian saya berpikir dalam berkarya itu bagaimana kita berpikir dan merasakan berpikir samudera, merasakan samudera. Di Jogja itu, dulu kalau saya di SMS naik sepeda itu ke Parangkusumo hanya untuk menyaksikan matahari tenggelam. Pulang kelaparan makan tebu, nyucuk tebu, hanya untuk melihat itu. Tapi kami tidak berani untuk orang kayak kami orang Jawa ini kan segoro kidul itu kan sesuatu yang sakral, nggak boleh pakai oranye, nggak boleh pakai hijau, misalnya. Apalagi baju seperti itu dengan itu. Nah, maknanya apa sih sebenarnya? Kenapa nggak boleh oranye? Kenapa nggak boleh hijau? Kenapa nih? Gitu. Kita kan coba ulik ya. Kita coba ulik gitu. Karena ketika kita ke keraton hanya ada kalau di Solo misalnya kita bisa melihat sejarah apa namanya Sampang, Dayu besar ya, Dayu Pasasar ya, pusaka-pusaka kapal ya, atau Bengawan Solo. Tetapi di mana samudera? Apakah kemudian ketika Sultan Agung membuat restorasi seperti Jepang restorasi Meiji misalnya, kemudian kita menjadi bangsa bahari, kemudian bermigrasi menjadi bangsa yang agraris gitu ya, itu kita juga perlu teliti juga. Tetapi di buku ini ada satu hal kemarin saya cerita ke Bang Wendri itu, ketika saya membaca bukunya tentang Dunia Takdir, cerita tentang Babat Diponegoro ya. Perjalanan Pangeran Diponegoro setelah beliau ditangkap, dibawa ke Semarang dan kemudian dibawa ke Batavia dan diberangkatkan ke Manado untuk dibuang. Di perjalanan dari pelabuhan Batavia ke Kepulauan Sulawesi, beliau menanyakan kepada ofisir yang mengawal dia, kita mau kemana? Ini namanya laut apa? Apa yang terjadi di Sulawesi? Apakah di sana ada orang Islam? Apakah di sana orang makan nasi? Dan itu membuat saya terkejut karena hanya satu pertanyaan. Apakah kemudian restorasi itu pemimpin Jawa waktu itu kemudian tereduksi pengetahuan mereka tentang samudera dan laut, gitu ya? Karena di Candi Borobudur jauh sebelum Diponegoro kita bisa melihat perahu besar, ada beberapa panel yang menceritakan tentang Borobudur gitu, yang kemudian kita bisa lihat jejaknya sampai ke Madagaskar gitu. Kita bisa lihat jejaknya bahkan di buku ini sampai ke Bahamas ya, ke Pulau Bahamas. Jadi ketika Christopher Columbus dan Amerigo Vespucci menemukan nyasar, sebenarnya mereka bukan menemukan sih, mereka nyasar ke Amerika sampai ke Bahamas ya, Kepulauan Cuba di mana itu. Dan saya pikir mereka ketemu dengan struktur pemerintahan yang seperti orang Minang, kecil ya. Jadi saya membuat masak benar sini. Tapi kalau saya ketemu dengan teman-teman di Afrika, misalnya kenapa sih filmmaker Hollywood itu seperti Steven Spielberg misalnya atau Francis Coppola atau ini mereka senang untuk membuat film tentang Madagaskar misalnya. Apa yang menjadi memori kolektif orang Amerika imigran dari Eropa itu tentang Madagaskar? Apa yang terjadi ketika saya ketemu dengan Vladimir Todorovic, kawan saya dari Balkan, dia orang Serbia, dulu Cekoslovakia, pecah jadi Serbia, Montenegro, Balkan. Dia cerita bahwa ketika saya kemanapun saya pergi ke festival film, saya selalu membawa kopi 200 gram, murah kan sebenarnya. Beli kopi 200 gram, saya bawa satu koper gitu, saya bagikan ke teman-teman. Selain itu adalah gula aren.
Ternyata tanpa sengaja itu teman-teman dari Bali kan bilang, Rudi, kamu tahu nggak? Kopi dan gula aren dan susu. Saya selalu bawa rokok keranjang itu udah garam merah. Ini gambaran ini adalah sesuatu yang sangat mewah di Bali. Dari mana datangnya? Di Bali kan tidak ada pohon kelapa, di Bali kan tidak ada aren, tidak ada serut orang bikin tembakau. Ternyata itu dibawa oleh kalangan gipsi yang dari negara-negara tantan Tajikistan, Kyrgyzstan, apa itu kan Jawa Sutra ya. Kemungkinan tradisi gipsi ini yang sampai ke Mediterania segala macam, kemudian muncullah kopi Turki dan lain-lain, itu didatangkan dari kita yang dibawa oleh saudara-saudara di Jalur Sutra. Jadi kemudian buku ini membuka mata saya bahwa komoditas-komoditas yang dibawa oleh pelaut-pelaut kita itu terhubung dengan kultur dunia, terhubung dengan kultur dunia karena kemudian dari Vladimir Todorovic dari Serbia ini saya pun mendengar cerita bahwa, hey Rudi, kamu tahu nggak tentang Bugiman? Bugiman, siapa itu? Bugiman, anak-anak kecil di Balkan. Kalau misalnya mereka tidak bisa tidur naik malam, mereka dikasih ketakutan, takut-takutin, nanti Budiman datang dan akan mencuri kamu pergi berlayar kemana? Jelas? Berdiri. Lalu sebut nama Mbak, sebut orang Bugis. Bahwa sebelum kalau kita lacak kembali dari dalam buku ini, bagaimana kemudian generasinya Vasco da Gama menemukan Madagaskar? Bayangin ya, kita sudah menjaga Selat Malaka, kita dari Nias pelabuhan purba kita bisa menggunakan unsur arah angin dan arus untuk sampai ke Madagaskar. Dan misalnya ketika saya di Dr. Kolkata misalnya, kita bisa melihat bagaimana interaksi kultur kita dengan bahkan dengan sampai ketan dan lain-lain. Jadi ternyata kultur kita dari pesisir-pesisir negara-negara ini itu sangat dekat. Dan bagaimana kemudian kita bisa melacak kembali komoditas-komoditas yang dibawa. Ada jalur sutra yang dibawa melalui Celah Sutra sampai ke Baghdad, sampai ke Perak Salib segala macam itu, sampai ke gipsi-gipsi itu, dan juga jalur rempah yang dibawa melalui pelayaran. Tapi juga buku ini membuka kacamata kita tentang jalur yang lain, yaitu jalur Tripang. Jalur Tripang ketika pelaut-pelaut Sulawesi atau pelaut-pelaut Nusa Tenggara menemukan wilayah paling utara Australia. Karena dari bukunya nanti teman-teman bisa baca ya, periksa ulang buku Wimba dan segambar, karena itu waktu saya kuliah di IKJ dulu, itu ada Profesor Prema Tabrani yang menggugurkan teorinya Barat tentang Borobudur. Beliau itu teori yang sekarang dipakai itu adalah teori bahasa gambar, bahasa rupa, ya tepatnya teori bahasa rupa. Nah dari beliau lah kemudian saya mengembangkan bagaimana cara berpikir berkarya dengan berpikir samudra dan berpikir laut, dan itu cara berpikir kosmopolitan gitu. Nah dalam buku Bang Wendri ini banyak sekali hal-hal yang saya temukan di perjalanan saya melalui film festival internasional itu tentang lintasan-lintasan peristiwa di masa lalu. Kemarin minggu yang lalu ada teman saya dari Senegal, dia menanyakan tentang beberapa hal terkait dengan corak motif kain yang mana kalau di kita itu ada kain yang batik yang kayak kotak-kotak gitu, geplok yang untuk lelayon itu. Ternyata di sana itu kain, tapi bukan batik ya, di sana kayak macam perca gitu. Itu peredarannya sampai ke Amerika, dibawa oleh orang-orang kulit Afrika, ya yang di Slavery di sana. Itu ternyata representasi dari mantra. Jadi ketika mereka pakai itu kayak raja, tapi itu bentuknya motif. Dan itu juga disebarkan melalui pelayanan.
Karena sebagian dari mereka juga mengenal orang-orang orang-orang Jawa dari Suriname sekitar Bahamas itu yang kemudian juga berinteraksi dengan mereka. Jadi banyak sekali nanti kita bisa kupas lagi ya apa yang bisa kita bicarakan dari pengalaman-pengalaman sinematik yang saya alami relate dari buku ini. Saya pikir itu dulu. Oke. Terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Mas Udi. Pernyataan yang menarik ya, bahwa pengalaman-pengalaman Mas Udi yang kebetulan istilahnya Mas Udi tadi nggak sengaja istilahnya sampai kemana-mana gitu, ternyata sangat relate dengan apa yang diceritakan Mas Udi gitu ya, bahwa banyak yang kita sadari kalau ternyata global itu bukan global modern, ada yang lebih dulu, ada yang lebih perlintasan global dan lebih duluan daripada yang kita tahu. Bangsa Eropa ketika masuk agama dan Magellan itu seolah-olah orang-orang kita nggak pernah kemana-mana dulu. Wah, ini terbantah, telat bahwa kita tuh udah hibrid dulunya gitu ya. Kira-kira kayak gitulah. Dan tadi mental kosmopolitan itu yang kita sudah punya sejak lama. Jadi itu yang jadi catatan, dan cerita dari Mas Rudi tadi menunjukkan bahwa dia mengalami kosmopolitanisme yang ternyata orang-orang yang dia temui juga mengalami itu juga, dan itu sejak leluhur juga terjadi gitu. Ada pengalaman seperti itu dari visual maupun dari cerita-cerita. Nah, ini yang akan sangat menarik. Kita akan lanjut ya dari situ, apakah gimana sih membaca itu gitu ya, karena kebetulan ada Mbak Restu. Nah, Restu Kusmanero ini beliau pernah terlibat dalam beberapa pementasan ya. Salah satunya dari sekian banyak ya, itu adalah Ilagaliku. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Naskah yang paling panjang gitu sedunia, mungkin yang paling nomor satu ya, diceritakan dia terpanjang, bahkan lebih panjang dari Mahabharata gitu ya. 6.000 halaman Mas Eko ya. Itu bagaimana mungkin itu tidak bercerita tentang maritim ya kan. Sauri Gading, kita tahu ya, tokoh yang sangat legendaris gitu ya. Ada apa? Ada apa di situ? Seorang tokoh yang, kalau saya dulu pelajaran sejarah itu ada cerita raja di Aceh itu, Sultan Malik yang di Samudra Pasir itu dilahirkan dari bambu betung. Nah, itu ternyata sama. Kalau teman-teman nonton Ghibli, itu ada Putri Kaguya, itu juga dari bambu. Nah, Sauri Gading dari Ilagaliku juga dari bambu. Nah, ada apa nih? Ada kesamaan. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kepada Mbak Restu berbagi cerita pengalamannya juga yang ternyata relate